Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang sebuah studi kasus yang saya temukan di kelas 12 MIPA, yaitu tentang teknik penilaian antar kelas. Nah, ini artinya apa yang membelakangi atau latar belakang dari saya melakukan teknik penilaian antar kelas. Itu yang pertama, latar belakangnya itu adalah bahwa penilaian itu bersifat objektif. Jadi eh, tidak hanya guru yang bisa melakukan sebuah penilaian, siswa pun punya eh, kesempatan untuk melakukan penilaian, sehingga penilaian ini terjadi atau dilakukan eh, di antara mereka pun. Jadi di antara siswa pun melakukan penilaian terhadap hasil yang sudah dilakukan atau sebuah tindakan yang sudah dilakukan oleh temannya. Nah, kemudian pentingnya penilaian antar teman. Kenapa ini penting? Karena dengan penilaian antar teman, maka indikator-indikator penilaiannya itu akan eh, sesuai dengan dunianya, gitu. Jadi mereka punya penilaian tertentu terhadap temannya itu disesuaikan dengan eh, dunianya mereka. Bagian mana yang akan mereka nilai, mereka lebih tahu, gitu, sehingga nilai yang mereka dapatkan akan bersesuaian dengan apa yang biasa dilakukan penilaian oleh anak-anak. Kemudian berikutnya, untuk menghasilkan penilaian yang cukup bagus, maka penilaian ini dilakukan antar kelas. Jadi antara satu kelas dengan kelas lain melakukan penilaian. Misalkan saya melakukan penilaian di kelas 10, 12 MIPA 3, maka kelas 12 MIPA 5, MIPA 6, MIPA 7, dan MIPA 8 melakukan penilaian terhadap kelas itu. Jadi dari 5 kelas yang saya ada di kelas 12 MIPA, maka 4 kelas melakukan penilaian terhadap kelas yang lain. Nah, kemudian permasalahannya apa? Nah, di sini bagaimana kita membuat sebuah tugas proyek, di mana tugas proyek ini bisa dijadikan sebagai tugas untuk penilaian antar kelas, ya. Jadi maka yang saya lakukan nanti mencari solusi atau mencari cara bagaimana saya bisa mendapatkan semua penilaian, mendapatkan sebuah eh, proyek yang dimana semua siswa terlibat di sana, dan sifatnya adalah tugas kelas. Jadi dalam satu kelas kita berikan satu tugas. Nah, kemudian setelah itu bagaimana caranya supaya tugas ini bisa eh, bisa dilakukan atau dinilai oleh temannya, gitu. Jadi bagaimana tugasnya itu bisa eh, temannya secara mudah dapat memberikan penilaian. Kemudian bagaimana hasil penilaian antar kelasnya? Kita melihat apakah ada penilaian yang berbeda atau tidak antara penilaian 4 kelas ini terhadap salah satu kelas. Apakah ada perbedaan yang signifikan atau malah mereka melakukan penilaian dengan penilaian yang sama, gitu. Jadi kalau misalnya kelas itu dianggap cukup bagus atau paling bagus, maka hampir 4 kelasnya itu semuanya menilai dengan kriteria yang sama. Nah, maka solusinya, karena saya adalah guru fisika, maka solusinya itu saya yaitu menugaskan kepada anak-anak itu untuk membuat sebuah video percobaan fisika. Karena kebetulan waktu itu materi yang diajarkannya adalah listrik statis, maka eh, dan listrik statis ini banyak percobaannya dalam kehidupan sehari-hari, maka saya mencoba untuk
memberikan tantangan pada anak-anak itu untuk melakukan 15 percobaan isi statis. Kemudian hasilnya itu dibikinkan sebuah video. Nah, setelah dibikinkan oleh video, bagaimana cara yang dilakukan oleh teman-temannya dalam melakukan penilaian? Maka yang dilakukannya apa? Yang dilakukannya adalah dia akan mengupload ke channel YouTube kelasnya dulu. Nah, setelah itu maka linknya akan di-share ke kelas yang lain. Jadi kelas yang lain mendapatkan videonya itu dalam bentuk link YouTube. Nah, kemudian kita sampaikan beberapa kriteria dulu sebelum mereka melakukan penilaian, dan kemudian setelah itu mereka melakukan penilaian. Nah, karena di setiap kelas itu jumlah siswanya cukup banyak, maka penilaian yang dilakukan terhadap satu kelas oleh kelas yang lain itu merupakan nilai rata-rata. Jadi nanti setelah semua siswa di kelas yang menilai itu melihat videonya, kemudian mereka menyimpulkan dan memberikan penilaian terhadap video di kelas yang lain. Nah, apa yang saya peroleh? Yang saya peroleh ternyata di sini terjadi peningkatan hasil belajar. Jadi anak-anak terlihat sangat antusias pada saat melakukan percobaan. Kemudian anak-anak juga berlomba untuk mendesain sebuah video yang cukup menarik dan bisa menyampaikan pesan dengan baik. Nah, itu kemudian yang kedua, mereka menjadi lebih paham karena bukan hanya mereka melakukan percobaan yang mereka lakukan biasa dengan teman-temannya, tapi juga mereka akan dikuatkan lagi dengan melihat video-video yang dihasilkan oleh teman-temannya. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan tentang teknik penilaian antar kelas yang saya lakukan pada materi listrik statis kelas 12 MIPA di SMA Negeri 1 Cisaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.